Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai materi struktur atau struktur data dengan dosen pengampu Ibu Umni Salamah, STMMSI, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Dian Nusantara. Baik, di sini saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok 3 yang terdiri dari Fahru Roji Pulungan, Salsa Novelita, Rifki Nur Ardianto, Andri Laksono. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian struktur atau record. Record atau struk dalam bahasa C++ banyak digunakan untuk menyimpan data dalam jenis yang banyak. Dalam pemrograman, record digunakan untuk membuat sebuah tipe data baru yang kita inginkan. Dalam hal ini, record mempunyai dua struktur, yaitu record yang mewakili baris dan file yang mewakili kolom. Struk juga dikenal dengan record dalam bahasa pemrograman lain seperti Pascal. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahru Roji Pulungan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang sebelumnya dijelaskan teman saya. Berikut pengertian record secara teori. Record adalah suatu tipe data yang merupakan gabungan dari dua atau lebih field variabel. Dalam tabel database, sebuah record akan mewakili sebuah baris dalam kurung row, sedangkan field atau variabel adalah merupakan kolom, sintak atau bentuk dasar pendefinisian record di dalam pemrograman C++ sebagai berikut. Struktur merupakan kumpulan variabel-variabel yang bertempat di suatu tempat yang sama, berbeda dengan array yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bertipe sama dalam satu nama. Maka suatu struktur dapat terdiri dari variabel-variabel yang berbeda tipenya yang tersimpan dalam suatu nama struktur. Dalam hal ini, suatu struktur bisa terdapat berbeda-beda tipe data seperti char, int, float, dan lain-lain. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Andri Laksono. Pada slide ini saya akan memberikan contoh pembuatan program. Saya di sini menggunakan include, iostream, using namespace std. int main bisa ditulis sesudah tipe def atau sebelum tipe def. Tipe def adalah perintah atau keyword
bahasa C yang dipakai untuk memberikan nama lain atau alias dari tipe data tersebut. Di sini di bagian 1 saya menggunakan for untuk perulangan dosen. Bagian kedua saya menggunakan for juga untuk pengulangan jumlah pengampu. Di bagian ketiga di sini hasil data yang sudah diinput. Di sini bisa kita menggunakan return 0, titik koma atau tidak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, berdasarkan contoh program di atas, maka program ini berbasis perulangan dan menggunakan fungsi record atau struct. Berikut struktur kasarnya. Bagian 1 perulangan untuk dosen, bagian kedua perulangan untuk jumlah pengampu, dan bagian ketiga menampilkan data yang sudah diinput. Ketika jumlah pengampu yang diinput adalah 3, maka program akan mengulang pengisian data di atas sebanyak 3 kali juga. Jika proses input selesai, tampilan semua data yang diinput berupa nama dosen, nama asisten, NIM asisten, IP rata-rata, dan gaji. IP tertinggi untuk asisten yang diampu oleh dosen bagian ini, bukan keseluruhan. IP terendah untuk asisten yang diampu oleh dosen bagian ini, bukan keseluruhan. Ini output program record atau struct. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.